괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Kepada yang terhormat Ibu Ni Gusti Ayu Sri Widayawati sebagai guru pengampu mata pelajaran sejarah. Perkenalkan, nama saya Serli Rahmadani dari kelas 11 DJKT 2 dengan nomor presensi 35. Saya akan menjelaskan kronologis kependudukan Jepang di Indonesia. Selamat menonton. Kependudukan Jepang berlangsung dari tahun 1942 hingga 1945. Jepang datang ke Indonesia dan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Keesokan harinya, wilayah Tarakan sudah berhasil diduduki oleh Jepang. Tetapi sebelum Jepang datang ke Indonesia, Belanda lebih dulu menduduki tanah air sejak abad ke-17. Setelah menguasai Tarakan, pendudukan Jepang segera merembet ke wilayah-wilayah Indonesia lainnya, termasuk Maluku dan Pontianak. Masing-masing berhasil dikuasai Jepang tanggal 24 Januari dan 29 Januari 1942. Kemudian tanggal 3 Februari dan 10 Februari 1942 berpindah ke Samarinda dan Banjarmasin yang dikuasai Jepang. Setelah menguasai Kalimantan dan Maluku, Jepang selanjutnya ke wilayah Sumatera tanggal 14 Februari 1942. Jepang mengarahkan pasukan payung untuk menduduki Sumatera. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 16 Februari 1942, Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki. Keberhasilan itu membuat Jepang semakin bertekad untuk menguasai wilayah Jawa. Jepang pun menduduki wilayah Teluk Banten di Jawa Barat dan Kragan di Jawa Tengah pada awal Maret 1942 dan Batavia yang menjadi pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda direbut pada tanggal 5 Maret 1942. Kemudian Bandung yang diambil alih 2 hari berselang. Belanda yang semakin terdesak terpaksa menyetujui untuk diadakannya perundingan pada tanggal 2 Maret 1942 di Kalijati dekat Subang, Jawa Barat. Kedua belah pihak bertemu dalam perundingan yang dikenal dengan nama Perjanjian Kalijati. Diputuskan bahwa Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Setelah resmi menduduki Indonesia sejak 8 Maret 1942, Jepang mulai menyusun pemerintah demi melancarkan pendudukannya di Indonesia. Jepang juga membuat propaganda gerakan 3A yang bertujuan untuk membantu usaha peperangan Jepang melawan sekutu. Jepang membutuhkan orang-orang Indonesia untuk menghadapi sekutu. Namun lama-kelamaan perlakuan Jepang terhadap rakyat Indonesia semakin kejam. Terjadinya kerja paksa atau romusa. Kehidupan masyarakat Indonesia semakin tersiksa, begitu pula dengan sumber daya alam yang dikuras oleh Jepang. Akhirnya, pada tahun 1944, kedudukan Jepang sudah sangat terdesak, dan kondisinya semakin parah setelah pasukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat berhasil melakukan pengeboman terhadap 2 kota di negara Jepang, yaitu Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Pada pertengahan tahun 1945, Jepang menunjukkan tanda-tanda kekalahan dan akhirnya menyerah kepada sekutu. Kondisi itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pejuang dan rakyat Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Demikian penjelasan dan presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.